Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan membuat suatu series di channel saya di mana namanya Cyber Threat Hunting, di mana kita melakukan pencarian terhadap serangan-serangan yang dilakukan di server kita atau di device-device yang lain yang kita gunakan, yang seharusnya tidak kita bolehkan orang melakukan hacking ke situ atau penetration testing ke situ. Nah, di video kali ini gimana cara kita melakukan pencarian atau kita semacam melakukan intrusion network intrusion terhadap serangan yang dilakukan gitu. Tapi sebelum masuk kepada inti videonya, saya mau disclaimer dulu, disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Jadi sebelum, yang harus kita pahami adalah ini sangat penting. Ini namanya teknik defense atau teknik mengendus lah. Kita dalam cyber security kita melakukan defense, dan ini adalah salah satu cara kita bagaimana sih kita bisa melakukan defense terhadap orang. Kita harus melihat teknik apa yang dipakai dan apa aja sih aktivitas yang terjadi di kita gitu. Dan kalau misalnya kita mau lebih ketat lagi, teknik ini bisa kita pakai untuk melakukan pencarian terhadap thread yang atau request dan bahkan kontak yang dilakukan dari luar network kita ke dalam network kita. Dan ini fungsinya sangat bagus, karena ini lebih memudahkan kita dalam melakukan investigasi sebuah kasus gitu. Misalnya besok data kita dikabarkan hilang, kita melihat hari ini bahwa di jam sekian ini ternyata ada yang melakukan tembusan ke dalam database kita. Nah, itu adalah fungsinya. Kita di sini menggunakan salah satu tools yang dikembangkan oleh kalau nggak salah orang Indonesia. Iya, dia melakukan pengembangan tools yang kita bisa gunakan dalam server kita untuk melakukan sniff atau tracking terhadap thread yang masuk ke dalam komputer kita. Di sini namanya Tailor ya, Tailor seperti ini. Kita bisa buka dulu di GitHub. Ini sangat powerful menurut saya. Nah, di sini kita bisa lihat Tailor real time HTTP intrusion detection. Jadi ini real time, dan kita akan mempraktekkan beberapa cara-caranya. Oke, jadi di sini dipakai Go, terus di sini pakai programnya dibuat pakai Go ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa melakukan penglihatan gini. Kalau misalnya attack itu dilakukan, kita bisa lihat menggunakan ini. Dan ini bahayanya kalau orang-orang yang baru mengenal dunia cyber security terus melakukan attack sembarangan ke server orang, itu sangat bahaya. Nah, kalau misalnya orang itu nggak terima, itu mau melaporkan ke hukum, nah di sini mainnya di sini. Dia lihat IP-nya dari mana, terus lihat serangan apa yang dilakukan, itu bisa terdeteksi. Kita pakai apa? Kita pakai RCA atau LVI atau apapun itu, teknik serangan yang kita buat itu bakal terendus di sini. Gitu. Oke. Mau itu brute force atau request atau pengambilan data, itu nanti terlihat gitu. Nah, ini demonstrasinya, dan sini saya sudah menginstal secara penuh ya punya saya, dan teman-teman bisa langsung instalasi aja di sini. Kalau misalnya nggak ngerti gimana cara penjelasannya terhadap instalasi yang saya jelaskan di sini, bisa cari caranya ke tutorial lain atau bahkan bisa membaca di sini. Tapi rasa saya ini ikuti aja
Nah, installation. Nah, ini document all relate document about installation and use configuration is on our wiki page. Nah, di sini. Jadi di sini sudah dilakukan dibuat tutorialnya untuk melakukan instalasinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini supaya saya tidak terlalu banyak menjelaskan mengenai instalasinya karena saya sudah melakukan instalasi. Nah, di sini installation F3 binary. Nah, di sini sudah, kalau misalnya mau pakai binary-nya teller SH seperti ini, jadi langsung bisa di arahkan ke dalam local bin seperti ini supaya bisa langsung tereksekusi. Itu kalau mau pakai binary. Kalau misalnya mau pakai yang docker seperti ini juga bisa, pakai source juga bisa gitu. Dan saya pakai source sih, tapi setelah saya melakukan executable, building executable from source code, jadi kita melakukan compiling terhadap source code-nya, jadi bisa di execute. Dan setelah itu kita lakukan konfigurasi, masukkan ke dalam sini, masukin ke bukan sini, dalam bin, local bin ini. Jadi sama aja semuanya, tekniknya sama aja gitu untuk melakukan instalasi. Tapi yang menjadi bedanya adalah ketika kita pakai source code seperti ini, kita bisa melihat source code-nya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya buka dulu terminal saya, new Windows, dan perlu saya kasih tahu dulu di mana yang sudah saya lakukan. Maksudnya konfigurasi mana aja yang sudah saya lakukan. Nah, saya masuk dulu ke desktop supaya teman-teman bisa lihat ya file-file tellernya sama apa enggak gitu. Harusnya sih sama gitu, tapi ini file teller yang ini sudah dalam sudah dalam kondisi yang saya lakukan compiling system. Maksudnya pakai make build atau make install, itu sudah saya lakukan step-step itu, dan itu sudah artinya executable lah. Nah, nanti kalau ketika teman-teman habis buat perintah make build, habis itu make install, nah otomatis di dalam directory bin ini dia akan menampilkan satu file yang namanya teller. Nah, yang seperti ini ya. Jadi dalam directory ini dia akan menampilkan satu file yang namanya bin, di mana file itu adalah file executable yang bisa kita gunakan. Nah, perlu diketahui bahwa file tersebut tidak bisa berjalan kalau tanpa adanya konfigurasinya seperti ini gitu. Misalnya kita lihat nano teller example. Nah, ini untuk melakukan tracking ya. Ini melakukan tracking yang dari web gitu. Dan ini tidak terlalu gimana, maksudnya tidak terlalu powerful. Kita bisa melakukan modifikasi di sini, dan ini adalah defaultnya ya, nggak apa-apa, kasih lihat aja. Ini defaultnya, artinya fake credential. Ini bukan credential asli saya, dan ini ada bawaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kalau misalnya kita menggunakan engines, atau kita pakai Apache, atau kita pakai exam, nah di mana cara kita melakukan log formatnya? Log formatnya itu harus diubah ya. Bisa lihat di sini di di website yang tadi juga kita bisa itu. Di situ terjadi kita bisa melakukan konfigurasi di situ menggunakan log format tergantung dengan web application server yang kita gunakan. Jadi di sini saya pakai Apache, jadi sudah saya ubah. Langsung masuk aja ke dalam website ini, dan itu semua ada informasi penuhnya. Oke. Dan perlu diketahui dari formatannya itu kita langsung ambil dari log sampai ke belakang sini ya. Dan teman-teman harusnya bisa membedakan, bisa pisahkan, misalnya dia tidak boleh terlalu panjang seperti itu, tapi harus dipisahkan ke bawah itu dalam bentuk baris seperti ini supaya memudahkan kita dalam membaca source code-nya. Oke. Mungkin itu aja dulu untuk di dalam source code-nya. Saya rasa itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Nah,
Kita harus tahu dulu di mana sih log yang mau kita lakukan tracking gitu. Nah, dia di sini. Nah, log kita masuk ke var log seperti ini. Var log seperti ini, baru kita masuk ke dalam Apache 2. Kita bisa melihat semua akses log sih di sini. Misalnya ini semua kan extensionnya log. Kalau kita mau pakai semua data, kita buat aja bintang seperti ini baru .log. Dia akan melihat segala sesuatu nama file yang bereksistensikan log, maka itu akan dibacanya. Jadi itu kita lihat dulu nano access. Directory is not writable. Oke, ulang. Oke. Sudo left path access. Kita bisa lihatnya di ini aja. Oke, password salah. Jadi ini sudah berapa menit nih? Sudah 11. Oke. Jadi ini adalah percobaan yang sudah saya lakukan kemarin menggunakan beberapa metode, dan ini adalah outputnya. Bukan output dari mana, tapi ini adalah lognya. Oke, saya ini dulu aja, saya hapus aja yang ini biar dia terlihat natural. Jadi ada trackingannya, jadi ada filenya keluar gitu. Kalau misalnya sudah ada lognya tuh nggak make sense lah. Terus di sini ada error log, kita bisa buka juga left path error log. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada errornya juga. Kita kita save aja filenya. Waduh, save the change error log. Oh, dia nggak bisa ya, tar kita nokan aja dulu. Berarti kita cuma buat contohnya di access log aja, nano the other vhost. Nggak mau juga harus pakai sudo. Oke, jadi kita pakai aja dulu yang ada seperti access log, karena itu yang paling penting gitu. Apapun yang terjadi itu dia pasti akan muncul di access log. Kenapa demikian? Karena itu adalah file yang dimana akan memperlihatkan segala aktivitas yang maupun akses secara OK code atau 200, bahkan itu 404, dan itu biasa aja gitu. Itu semua tercatat di situ. Kita kembali dulu bin dimana kemarin saya simpannya. Bentar, saya akan mencari file tellernya. Oke. Locate teller, share tele, kok namanya tele. So kita balik lagi. Bentar, harusnya dia di sini sih. Teller nggak ada. Di sini dia ada di sini sih, ada di sini tuh filenya, artinya ada di sini dir teller. Nah, dia udah muncul teller di sini, berarti ada. Misalnya kita dir coy, dia jual, dia mungkin ada akses John atau file or directory. Itu adalah untuk mengetes saja. Dan kita masuk ke OPT. Di sini adalah file configurationnya. Mana ya? Saya lupa taruh di mana. Taruh. ATC.
home. Nah, saya tidak ada di situ sih. Oke, kita buat aja filenya di ini ya, opt, harusnya di opt var. Di sini juga kita coba lihat Tailor ada nggak. Ada. Selain ini tidak mungkin ada tempat lain. Sudah hapus dia. Opt user tidak ada. Apalagi etc. Ada. Jadi kita buat aja konfigurasinya di di ini opt ya. Di sini kan tidak ada, kita main dir Tailor. Oke, permission done. Jadi kalau misalnya permission done seperti itu, dia membutuhkan akses super user. Itu kan sudah ada Tailor. Kita copy aja, sudo copy dari home desktop. Nah, kita .yaml everything .yaml terus everything .conf. Nah, oke, itu aja ya. Coba let's try opt Tailor versus file conf. Oke, kita buat satu-satu aja. Nah, move everything .conf. Oke, jadi kita harus ada di situ sih, ada di directory ini. Cd Tailor move everything .config to opt Tailor. Oke, harus pakai super user. Dulu rasaku enggak seperti itu, tapi mungkin untuk keamanan lebih ekstra kan. Kita masukin lagi ke opt Tailor. Nah, jadi di sini ada berapa? Ada 3 file konfigurasi ya. Coba kita pakai fail to ban ini. Kalau misalnya orang melakukan kesalahan 2 kali, maka dia melakukan banned. Fail to ban filter. Coba kita buat. Nah, definitionnya fail to ban detect threat interlock. Jadi misalnya file rec command web attack gva IP address. Nah, ini sangat powerful juga. Directory brute force gva, terus ada IP nya. Terus you can ignore false positive threat herb or whitelist in the Tailor configuration file. Oke, itu kita coba lihat dulu lagi ke dalam yang sebelah Tailor. Fail to ban jail. Nah, ini sama juga sih isinya. Oke, langsung saja kita melakukan eksekusi seperti ini. Sudo Tailor coba kita .help apa yang terjadi. Nah, di sini config file. Terus kalau misalnya di sini ya, saya jelaskan dulu fungsi-fungsi atau opsi yang bisa kita gunakan. Nah,
Di sini ada tulisan config file. Config file ini adalah kita melakukan streaming. Streaming is detection. Jadi tidak melakukan offline detection tapi online detection. Jadi kalau misalnya kita pakai input file, analyze log from data persistence tracer dan buffer stream. Nah kalau yang ini dia lebih ke offline gitu. Jadi tidak menggunakan network untuk melakukan pendeteksi di sini. Jadi dia menggunakan logika programnya aja gitu. Misalnya data yang sudah ada itu bisa dianalisis pakai ini. Nanti saya akan coba praktekkan saat selesai kita melakukan yang streaming. Oke. Ini konfigurasinya tuh set the current concurrency level to analyze log. Defaultnya ada 20. Terus bisa rm chase atau remove all chased resource. Versinya berapa? Oke. Ini adalah tutorialnya sih dari mereka, cuman kalau orang awam kan tidak mengerti ini maksudnya C ini apa, titik-titik sini mereka kan mengikuti ini dan mereka menganggap ini adalah fungsinya gitu. Sebenarnya ini adalah opsi gitu. Coba kita praktekkan sudo tailor .c kita pakai config file tailor.imo. Nah coba kita lihat dulu flag for our information terminate sudo tailor. No input log. Jadi ya seperti yang disebutkan tadi. Coba kita pakai input log. Var, kita coba yang log ini aja ya. Bukan dia belum ada. Apache access log, dia nggak ada sih access log karena sudah kita hapus tadi. Tapi what about error log down, karena dia tidak sesuai dengan logika yang dipakai oleh tools ini. Other vs host done. Artinya no log analyze, did you write log format correctly? Nah artinya formatnya tidak sama dengan apa yang harusnya Tailor ini, logika Tailor ini gitu. Jadi ini adalah cara yang offline tadi. Nah sekarang kita mau menggunakan cara yang online gitu. Nah perlu diketahui bahwa cara yang online ini dia membutuhkan satu tools lagi namanya tail f. Nah, sebelum saya menulis f itu kita harus lihat dulu apa sih f nya gitu. F itu artinya follow name description gitu. F same as flower name. Jadi with no file or with file is, jadi dot strip seperti ini. Oke. Bisa kita buat tail terus f nya apa? Ayo. Nah, F-nya itu adalah streaming. OPT, bukan OPT tapi var. Ini masuknya ke dalam, dia si tail ini akan melakukan output di stdout atau di CLI ini, atau di dalam perjalanan program ini dia akan melakukan output yang sesuai dengan perkembangan berita. Artinya ketika masuk satu thread maka dia akan mengeluarkan, masuk satu thread dia akan mengeluarkan, masuk satu thread dia akan mengeluarkan. Jadi dia tidak menggunakan yang data-data yang sebelumnya. Artinya si tail ini akan melihat data terbaru gitu setelah kita menjalankan var log apache. Nah terus di sini baru kita pakai command ini. Command ini artinya command selanjutnya ya. Baru kita pakai tailor baru config filenya itu ada di opt tailor, baru di kita lihat dulu. Nah ini dia, kita pakai yang ini dan kita start. Nah dia akan analyzing apa yang terjadi gitu. Nah karena saya pakai karena tadi saya pakai Apache, maka sekarang kita
hidupkan sebagai contoh karena saya tidak punya environment selain yang teman-teman lihat gitu. Jadi di sini saya langsung aktifkan aja ya, apa namanya, Apache saya di sini sudo apache 2 sudo service ini, service apache 2 start. Nah, the service not found. Wow, bukan not found, tapi kita typo Apache 2. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang kita lihat statusnya. Nah, di statusnya di sini aktif dalam kurung running gitu. Jadi tahun berapa? Tanggal 11 bulan 3 2002 dia running ya. Ini adalah log, ini masuk ke dalam lognya si Apache-nya. Jadi tidak terscan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus saya ngecek dulu if config. Saya ngecek dulu ya seperti ini. Ini IP saya yang wireless LAN O itu masuknya di 16 ya. Coba sekarang saya buka browser, baru saya lakukan akses ke dalam IP yang berakhir 16. Coba seperti ini, 192.168.1.16. jadi setiap kita akses, nah dia akan seperti ini tulisannya, directory brute force. Seperti itu memang, karena ini dia masuknya ke dalam directory yang sebenarnya default gitu. Ini memang betul dia masuk ke dalam directory yang default. Kenapa? Karena file index yang ini, yang Apache default page ini, dia adanya di dalam directory yang default gitu. Makanya ada tulisan fav icon gitu. Nah, ini adalah secara defaultnya, tapi teman-teman bisa melakukan perubahan gitu di dalam hal ini. Jadi bukan tailernya yang tools tailernya yang error, tapi di sini memang apa adanya, karena memang dia dalam directory sistem yang harusnya tidak boleh diakses dari luar gitu, apalagi oleh orang lain gitu. Oke, coba saya lakukan ping itu 68.1.16. Apakah terdeteksi? Sepertinya sih enggak, karena ini cukup normal sih ya. Tidak ya, coba kita lakukan scanning sudo nick tuh 192.168.1.16. apa yang terjadi? Nah, Mozilla, teman-teman bisa lihat ini sebagai ini aja, sebagai contoh aja. Saya hentikan. Nah, saya perbesar dulu. CGI check. Waduh, sudah habis ya. Tapi saking kencangnya test file, test del, test path, terus map code, brute forcing CGI system, itu memang bawaan si Nikto, dan itu ketahuan gitu. Kenapa bisa ketahuan? Karena di sini sudah dilakukan crawling sistem ya. Jadi sistem ini membaca atau mengambil informasi. Perlu diketahui bahwa ini adalah user agent ya. Jadi kalau mau lebih safe harusnya ganti dulu yang ini, user agentnya. Tapi kan yang di belakang ini tidak bisa dibohongi gitu, teknik-tekniknya. Dia akan menyesuaikan itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini kalau di Nikto ya. Dan ini adalah wifi lagi. Ini adalah tanggal dan jam waktu spesifiknya kapan
dilakukannya akses oleh orang tersebut itu, dan ini adalah IP address orangnya, dan ini tulisannya bad crawler gitu. Coba kita lakukan di sudo nmap script full, baru masukin IP-nya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kalau nmap biasanya agak lambat ya, karena harus ceknya harus ini panjang. Jadi ini juga mengedukasi ke semua orang, jadi jangan sembarangan gitu ya, mentang-mentang kita tahu, mentang-mentang kita bisa gitu kan, kita sembarangan gitu masuk ke dalam sistem orang gitu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah masuk ke dalam sistem orang menggunakan teknik seperti ini sangatlah berbahaya gitu. Nah, di sini ada tulisan nmap bad crawler. Ini sangatlah berbahaya. Kenapa demikian? Karena kita bisa dibawa ke dalam ranah hukum, di mana kita bisa terjerat hukum di sini karena kita melakukan akses yang tidak mereka inginkan. Nah, karena sistem yang diciptakan tadi itu yaitu teller itu sebagai anjing penjaga rumah lah gitu, tapi dia lebih pintar daripada anjing gitu. Ketika kau masuk, dia tidak hanya menggonggong, tapi dia akan mengingat gitu, dan dia akan memberitahu kepada majikannya gitu. Dulu saya juga agak kemana-mana gitu buat skill saya itu, kan sekarang karena mengerti dan jadi saya mohon kepada teman-teman untuk tidak menggunakan skillnya sembarangan, karena itu akan merugikan kalian sendiri gitu. Jadi lebih penting kalian jadi hacker di dalam sebuah lingkup yang sebenarnya dilegalkan. Misalnya ada website yang atau server atau bahkan apapun yang fasilitas-fasilitasnya sudah diberikan untuk dilakukan legal hack, itu misalnya capture the flag atau enggak di HackerOne atau enggak di Bugcrowd. Nah, teman-teman bisa melakukan registrasi di situ dan bebas, terserah keluarkan skill kalian di situ kalau kalian memang jago, dan kalian di situ bisa dapat uang gitu. Oke, jadi lebih berhati-hati, jangan salah menggunakan skill kalian, karena selain merugikan orang lain, dan itu akan balik kepada diri kalian sendiri dan sangat merugikan. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Kalau video ini memberikan manfaat atau memberikan pengetahuan kepada kalian, bisa di-share ke teman-teman kalian atau grup kalian yang mungkin teman orang-orangnya yang dalam grup atau teman-teman kalian yang kalian share ke situ, linknya ke situ sebenarnya membutuhkan informasi yang sama seperti yang kalian inginkan gitu, dan tidak ada jeleknya apabila kita saling support gitu. Oke, jadi untuk yang baru datang atau tiba-tiba melihat channel saya di YouTube bebas atau di beranda atau dimanapun, bisa subscribe dulu supaya nanti ada update-update video yang akan datang. Di subscribe, terus komen di bawah ini video apa lagi yang ingin kalian saya buat, dan saya akan buat itu. Oke, dan di like lah. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. See you in the next video. Keep safety in the internet. Bye.